Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, kita udah ngeliat Bitcoin hari ini mengalami correction, dan correction itu menyebabkan some of the altcoins juga mengalami tekanan jual yang lumayan signifikan. So tadi malam kita ngebahas H-Bar dan Sandbox. Di situ pun sebenarnya Bitcoin sudah mengalami koreksi, ya. Dan di video update ini, selain saya tunggu closing daily candle, saya juga pengen sekaligus memberikan informasi terupdate ya seputar kondisi market dan situasi sentimen saat ini, baik itu untuk Bitcoin, baik itu untuk S&P 500, dan nanti akan ada sedikit pembahasan seputar BlackRock positioning. Ya, ini bisa jadi mungkin satu buah pandangan tambahan untuk kita supaya lebih confident lagi terhadap market Bitcoin dan altcoins. Alright, and everybody, jika kalian percaya bahwa Bitcoin tidak hanya akan pump di tahun 2024 ini, melainkan akan ada mega pump, maka hit the likes button guys, don't forget ya. 2024 sampai 2025 kalau kalian percaya there's not only the pump, tapi kita akan lihat adanya mega pump ya, don't forget to hit likes button. Sorry teman-teman ya. And guys, satu lagi ya, tadi malam sebenarnya lebih tepatnya tadi pagi ya, setelah H-Bar saya update, saya ada sempat sampaikan di Telegram sebenarnya sih ya, soal perspektif yang terjadi pada Bitcoin ya, seperti apa. So we have some kind of news. Bahkan sebelumnya juga saya sempat anticipating ya, saya bilang di sini akan jadi lebih mudah untuk Bitcoin melalui proses isi bensin dulu dengan cara men-sweep liquidity dari buy side-nya. Jadi fake out support untuk likuidasi long position with high leverage ya. Kenapa saya katakan itu ya? Karena memang sebenarnya waktu di video terakhir ya. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat yang di previous video, makanya jangan cuma lihat judul ya, pastikan kalian lihat isi informasi yang saya sampaikan di sana, karena penting ya, itu yang lebih penting kan daripada judulnya ya. Di sini saya mengatakan kita ada potensi mengalami fake out ya, atau kita bilang liquidity sweep terhadap buy side-nya terlebih dahulu, kemudian kita retest terhadap area supply-nya. Dan kemarin itu kita ngelihat sebenarnya liquidation ya, heat map di bagian 64.000 itu benar-benar tebal banget teman-teman sekalian. Kalian bisa lihat ya, tebel banget. 64.000, 65.000 sampai 64.000 tuh benar-benar tebel. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin long dengan high leverage ya, ini bisa menjadi target yang akan diserang oleh institusi. Dalam tanda kutip, ya mereka nggak belanja, ya mereka nggak belanja dalam artian ya mereka butuh diskon, atau mungkin mereka sebenarnya pengen belanja tapi mereka butuh yang namanya likuiditas tambahan. Dan faktanya kemarin banget ya, Bitcoin di ETF WoW ya, itu pas di hari ulang tahun saya guys, BlackRock nggak belanja ya, totalnya 0 besar, kemudian yang lainnya juga 0 besar, hanya Fidelity belanja, itu pun sedikit banget, 5,6 juta dolar, dan ARK Invest yang belanja hanya sekitar 4,2 juta dolar. Jadi in total ya, kemarin itu jadinya outflow 120 juta guys. Dari sini kita melihat ya, para institusi ini kan stop belanja, tapi timbul dong pertanyaan, kenapa BlackRock stop belanja? Makanya tadi saya melakukan research, cari tahu bagaimana positioningnya si BlackRock di tahun 2024 ini, terutama memasuki kuartal kedua ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya seperti apa. Jadi teman-teman, buat kalian yang pengen gabung di grup Telegram ya, ini saya bahkan tadi pagi bikin video nih 5,55 menit. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nungguin di YouTube ya, sorry karena saya tidur lebih early ya. Tapi sebelum saya tidur lebih early, saya bikin video ini dulu untuk update di Telegram. Jadi at least teman-teman tahu update quicknya seperti apa. Dan untuk gabungnya caranya gampang ya. Kalian mampir ke bagian description. Di sini ada free on Telegram. Kalian tinggal klik aja. Habis itu kalian langsung terkonek ke Telegram kita. Alright. And itu tadi ya, satu yang kita perlu perhatikan ya. Satu yang kita perlu notice teman-teman sekalian, bahwa BlackRock somehow stop shopping dari Bitcoin. Lalu berbicara soal ini, sebenarnya ada counter good news-nya ya, yaitu April tanggal 30. Ini dipercaya akan menjadi tanggal bersejarah untuk launchingnya Bitcoin and Ethereum ETF in Hong Kong. Ya, sudah di-approve seminggu lalu. Sekarang udah tinggal nungguin launching, dan udah tinggal nungguin market aktif melakukan transaksi, terutama di Hong Kong ya. Dipercaya ada potensi sekitar 25 miliar dolar yang akan masuk ke dalam market. Tapi ya of course nggak langsung, bukan dalam artian kayak oke, launching
25 juta, 25 miliar dolar langsung masuk gitu. Nggak kayak gitu teman-teman ya. It's gonna takes time. Dicicil pelan-pelan ya, sama aja kayak BlackRock ya. BlackRock pun dan kawan-kawan total, BlackRock ya ini total megang 15,4 miliar dolar. Fidelity megang sekitar 8,18 ya miliar dolar ya. Sementara Grayscale ya penyumbang terbesar lah ya, membuat market merah semerah-merahnya selama 71 hari terakhiran, ya lebih kurang 72-71 ya, somewhere around beberapa hari itu teman-teman. Jadi ini memang sebenarnya ya bisa jadi satu sentimen yang cukup positif. Meanwhile teman-teman, we have slightly good news juga untuk ETF, karena Grayscale and BlackRock Ethereum ETF application itu walaupun sedang menghadapi delay, tapi diekspektasi bisa disetujui pada bulan Mei. Ya saya sih nggak terlalu percaya. Ya bahkan di sini yang lucunya ya, walaupun di sini dijadikan sebagai highlight article juga, tapi masalahnya berapa persen? Cuman 11% ya chance-nya SEC akan approve Ethereum ETF by 31 Mei. 11% tuh kecil banget. Ya tapi memang in the end, like it or not, harusnya ya ETF bisa akan di-approve untuk si Ethereum ini. Hanya tinggal masalah waktu saja, karena permintaannya udah ada. Ada permintaan, ada uang berarti ada kesempatan. Ya itu yang sebenarnya bisa dikerjakan teman-teman. Ya, dan saat ini itu menjadi dua sentimen positifnya. Meanwhile teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat liquidation heat map ya untuk Bitcoin, ini di bagian buy side-nya tuh udah disapu bersih, yang gemuk-gemuknya, tinggal yang kecil-kecilnya, kroco-kroconya itu mungkin sekitaran 63 ribuan ya. Dan kalau yang lebih tebalnya lagi ada di atas teman-teman, kisaran 67 ribu. Ini yang short sellers. Jadi at least memang pullback ini kalau buat saya pribadi ya, saya kemarin ngelihat ya emang harus sih sebenarnya terjadi ya, karena ketika Bitcoin sudah mulai konsolidasi seperti itu, apalagi dia ada fake out ke resistance-nya, timbul pertanyaan baru bagi kita, ini mampu nggak nih dia ya istilahnya bertahan di harga segini, dalam tanda kutip bertahannya itu karena ada permintaan. Ya, faktanya adalah tidak ada permintaan berarti sepanjang pergerakan kemarin, dan bisa dikonfirmasi dengan Bitcoin ETF spot inflow yang malah cenderung negatif. Ya, itu bisa jadi satu buah hal penting yang kita perlu notice teman-teman. Saya nggak tahu reasonnya apa. Apakah mungkin karena mereka menunggu data GDP juga? Ya, nanti malam akan ada rilis data GDP sekitar 7:30 malam. Kemudian besok itu akan ada PCE. Ini berhubungan dengan inflation. Which means semua para pelaku pasar itu pasti akan terfokus ke dua poin ini ya. Kalau untuk GDP data kuartal pertama di tahun 2024, which is di Januari, Februari, dan juga Maret teman-teman. Forecast-nya sementara turun. Kalau turun, ini berarti sebenarnya melemahkan statement-nya ya Jerome Powell ya pada pertemuan terakhir berkata bahwa ekonomi di sana tuh dalam keadaan oke. Jadi mereka untuk pertahankan suku bunga agak lebih lama, mereka bisa lebih confident. Tapi kalau ternyata data GDP-nya turun gimana? Ya berarti kan harusnya lu pikir lagi dong ya kan. Ini GDP kenapa bisa turun ya? Mungkin karena aktivitas pertumbuhan ekonominya memang ketahan ya. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh suku bunga yang cenderung tinggi. Itu aja mungkin ya bisa jadi satu buah pertimbangan teman-teman. Dan ini bisa membentuk volatilitas market yang lebih aktif ya pada pergerakan nanti malam. Jadi harap perhatikan juga kalau buat teman-teman yang posisinya lagi on trade, jangan sampai over trade. Dan teman-teman sekalian, sempat dihubungkan dengan konflik ya. Apakah konflik Timur Tengah ikut mempengaruhi? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, Israel itu lagi ada yang namanya Passover Day guys ya, Passover 2024. Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai 29 April dan dipercaya sebagai hari untuk libur juga gitu ya. Jadi ini mungkin ya yang kita bilang ya Israel Iran news ya. Mungkin ini yang menyebabkan sebenarnya lagi nggak duar-duar banget gitu kan, lagi nggak dar-dar-dar gitu ya. Cuman ini posisinya ya berbalas ancaman aja ya, apalagi si Presiden Raisi ya dari Iran katanya ngancam mau membumi hanguskan Israel guys kalau sampai dia nyerang lagi. Ini sebenarnya serem ya, ini sebenarnya serem. Kenapa? Karena kalau sampai itu memang dilakukan, World War 3 ya mungkin tidak akan terelakkan. Ini mungkin menjadi alasan juga kenapa China terus aktif membeli gold atau emas ya. Udah sejak memang tahun lalu, bahkan beberapa tahun lalu saya tahu ya ada berita-beritanya kalau China itu udah mulai numpukin emas teman-teman. China is front and center of gold's record breaking rally.
China is dumping US treasuries and buying gold. What's behind China gold buying spree? Ya, China Central Bank and consumer snap up gold as safe investment. Ya, ini mungkin mereka memang melihat ketegangan masih akan terus berlanjut in the long run. Dan otomatis, what is the best asset? Physically ya harusnya gold, teman-teman. Karena ya sampai amit-amit terjadi perang yang luar biasa masif dan ternyata ada gangguan terhadap koneksi internet ya. Banyak orang percaya katanya Bitcoin akan dump. Padahal kalau koneksi internet mati, ya nggak bakal ada yang dump, teman-teman. Gimana cara ngedumpnya orang nggak ada internet ya? Itu ya satu buah hal yang kita kita perlu perhatikan. That's why jangan pernah taruh satu aset di satu keranjang. Boleh split di beberapa keranjang. Itu akan jadi lebih baik, teman-teman, supaya Anda lebih safety. Dan terakhir, before kita masuk ke dalam price action analysis ya, kita ngelihat Bitcoin slowing down, ya kan? US tax report deadline itu di 15 April. Jadi memang mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab volatilitas menurun ya di sepanjang bulan April ini. Yang kedua, teman-teman, selain karena tax day ya, ini sebentar lagi harusnya ya sekitar bulan Mei itu kita memasuki summer holiday ya. Ini bulan Mei summer holiday, makanya ada orang bilang sell in May and go away ya, karena mereka mau holiday ya, kira-kira begitu, teman-teman. Lalu satu faktor lagi ya yang akan saya tambahkan di sini berbicara soal positioning daripada BlackRock. Dari bacaan ini ya, ini saya langsung ambil kesimpulan aja, teman-teman. Intinya BlackRock sendiri juga percaya kalau inflationnya US itu udah on track dan sudah priced in. Karena market percaya kalau istilahnya the Fed ya at some point akan melakukan cut rate. Ya, dan di sini bagi mereka sendiri ya, mereka sih lebih prefer sebenarnya untuk menaruh sebagian aset mereka, portofolio mereka ya bisa dibilang di salah satu aset-aset yang ya kita tahu seperti saham gitu ya, dianggap sebagai high risk asset, teman-teman. Jadi bacanya di sini lumayan panjang, nggak lumayan panjang sih, sebenarnya lumayan nggak terlalu panjang ya, justru. Backdrop for risk taking and think upbeat market sentiment can persist as inflation keeps falling. Jadi memang mereka percaya di kuartal kedua ini ya sebenarnya ideal lah, atau sudah mulai cukup ideal lah untuk start lebih agresif lagi di dalam investment. Ya, di sini dia juga menyampaikan beberapa pandangan secara ekonomi makro, seperti harusnya inflation mungkin nggak akan di bawah 3%, ya mungkin akan steady di angka 3%-an. Kemudian juga walaupun katanya bagus, tapi sebenarnya sebelum pandemi dibandingkan dengan setelah pandemi, kondisi ekonomi itu masih jauh lebih baik sebelum pandemi. Artinya apa? Tidak ada pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Dan hal ini mungkin ya sedikit pandangan dari mereka adalah bisa menjadi hint untuk the Fed nantinya akan menstimulate ekonomi itu dengan ya kita tahu berbagai cara, dan salah satunya adalah cetak uang, and probably ini nggak tertulis ya, by the way ya. Maksudnya dari seluruh bacaan ini kesimpulan yang saya ambil seperti itu. Sehingga mereka juga memperkirakan dan mempertimbangkan untuk mengambil government bond, tapi mereka lebih prefer untuk yang short term maturities. Kalau mereka melihat short term, berarti gini teman-teman, logika berpikirnya kan US yields itu ya government bond ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kenapa kalau misalkan yield curve terjadi antara yang lebih temponya lebih pendek dibandingkan yang lebih panjang ya? Dalam artian kalau tempo lebih pendek, bunganya lebih tinggi daripada yang lebih panjang. Itu artinya apa? Permintaannya lebih banyak ke yang jatuh temponya jangka pendek. Dan kalau mereka percaya secara jangka pendek, lebih baik gue invest di situ daripada jangka panjang. Ini berarti mereka tidak percaya bahwa ekonomi kedepannya akan dalam keadaan baik-baik saja. That's why mereka butuh yang short term supaya mereka bisa cepat liquid asetnya. Itu sebetulnya yang coba untuk disampaikan, teman-teman. Jadi saya ngelihatnya ya mereka prefer short term maturities, dan at the same time ya mereka lebih prefer untuk men-take over ya. This is not a time to switch on the investing autopilot. Ya, it's time to take the controls. Ya, it's important to be deliberate in taking portfolio risk in our view. Ya, tapi kata kuncinya di sini, teman-teman. It's a time to take the controls. Ini artinya apa? It's time untuk tidak lagi taruh investment kita dengan situasi pendapatan yang cenderung autopilot gitu ya. Dalam artian ya itu US government bonds ya kan. Taruh di situ dapat yield setiap tahun ya udah cukup gitu. Kita happy ya kan. Atau misalnya taruh deposito dapat bunga.
kita happy gitu. Nah, dia bilang intinya itu ya, this is the best time justru untuk mengambil kontrol atau mengambil kendali. Artinya mereka akan menentukan portofolio mereka, transaksinya itu mungkin bisa dibagi-bagi ke beberapa market yang salah satunya high risk asset seperti Bitcoin dan kawan-kawan. Which is kita tahu itu yang dilakukan oleh BlackRock selama beberapa waktu terakhir. Oke, so itu setidaknya teman-teman ya beberapa sentimen dan news yang harus saya sampaikan di awal ya, a bit panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi-informasi ini dan kalian bisa compile menjadi satu referensi tambahan analisis. Teman-teman, berbicara soal S&P 500 dulu ya, karena ini adalah satu yang memiliki korelasi positif dengan Bitcoin. Notice guys ya, kalau di S&P 500 sejak Oktober 2023 itu terus mengalami penguatan dan total sudah 27%. Kita baru ngelihat dia koreksi dari atas ke bawah, itu round 66,6%. Which is ini normal, healthy correction. Ya, kita bisa lihat bahkan probably mereka akan retest terhadap apa? Previous all time high-nya. Ya, dan itu di kisaran $4.815. Dollar lagi ya. Point ya, teman-teman lebih kurangnya indeksnya. Nah, kalau kita ngelihat dari beberapa indikator, satu yang saya pengen highlight adalah exponential moving average 13 ya saat ini. 13 lagi ya. 8 ya, teman-teman. Saya pakai 21, 34 ya dan 55. Ya, currently berarti yang tampil di layar saya adalah 21 dan 34. Ya, ini lagi retest ya terhadap exponential moving average 21. Ya, memang sebenarnya wajar kan, berarti kalau selama ini dia overextend, kemudian dia menghampiri exponential moving average 21 untuk retest, baru kemudian dia mantul lagi. Ya, kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena ini juga berhubungan dengan situasi Bitcoin. Kalau misalnya S&P 500 meneruskan koreksinya, very likely Bitcoin mau nggak mau, suka tidak suka, pasti akan terkena dampaknya juga dong. Dan ini akan membuat market, terutama untuk market price Bitcoin mengalami koreksi lebih jauh lagi, bahkan bisa under $60.000. That's why kita perlu memperhatikan S&P 500 juga. Satu, dia udah testing ke exponential moving average 21. Namun MACD kurang begitu baik. RSI sudah mulai kembali zona netral. Dan stochastic RSI sudah memasuki zona oversold. Ya, ini adalah beberapa kombinasi dari indikator-indikator oscillators yang biasanya teman-teman gunakan. Jadi gimana kesimpulannya? Kalau saya ngelihatnya, in the end memang S&P 500 mengalami koreksi 6%-an, itu adalah healthy correction banget. Kalau kita ngelihat dari perspektif daily, sebenarnya kita udah lagi berusaha untuk bertahan di salah satu range area order block-nya dia. Dan sudah ada closing dalam keadaan bullish engulfing sekitar 2 hari ya, 3 hari yang lalu, kemudian 2 hari terakhir ya kita melihat dia closingnya bullish seperti mengkonfirmasi ya potensi bottom atau support di range area itu. Namun kemarin kita mendapati adanya rejection, dan saya rasa rejection ini juga yang turut serta berkontribusi dalam koreksi pada Bitcoin. Jadi saya analisis ya, memang expecting S&P 500 untuk fill the inefficiency dulu di range area itu. After adanya pengambilan liquidity, kita ngelihat dia dapat candle rejection ya di 4 hour time frame, and then setelahnya dia baru terkoreksi. Koreksi ini bisa jadi bagian dari potensi untuk higher low-nya. Jadi kita ngelihatnya seperti ini ya, in terms of structure. Ya, ini simple structure, possible higher low untuk dia kejar higher high. Mungkin dia akan ngejar ke area order block di atasnya. Dan ini otomatis akan membawa Bitcoin juga cenderung naik berbarengan dengan situasi tersebut. Jadi memang sebenarnya ya kita butuh konfirmasi juga nih dari S&P 500 reactionnya seperti apa. Kalau kita ngelihat di bawah sebenarnya nggak banyak area of inefficiency sampai akhirnya kita ngelihat ada satu zona kecil di sini. Itu doang ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ngelihat dari perspektif daily time frame-nya, satu yang saya kurang suka dari Bitcoin adalah exponential moving average 21. Posisinya itu menjadi resistance dan Bitcoin closing dalam keadaan evening star. Ini berarti apa? Memberikan indikasi ada potensi Bitcoin akan tertahan tepat di kisaran area 62% retracement dan bisa membawa Bitcoin untuk retest lagi sampai up to ke level 60 ribuan dolar. Nah, pertanyaannya adalah apa nih yang bisa menyebabkan Bitcoin menginvalidasi skenario tersebut? Simple teman-teman. Kita ngelihat dari lower time frame-nya. Ya, saya akan gunakan chart yang terpisah saja. Oke, probably this one ya supaya lebih clear dan lebih clean teman-teman. Nah, di previous update, previous analysis saya sudah sampaikan ya soal area ini.
Oke, ini adalah area di mana Bitcoin itu mengalami liquidity sweep. Kita bisa lihat terjadi pada time frame 4 jamnya di mana terbentuk yang namanya bearish engulfing after adanya weak candle, dan weak candle tersebut selain mengambil liquidity yang ada di sini juga sekaligus retest loh terhadap area supply pada time frame 4 jamnya, dan ini adalah supply fresh yang baru di retest kemarin itu teman-teman sekalian. Sebenarnya ekspektasi, kembali lagi lihat dari daily time frame, saya merasa bahwa Bitcoin, atau saya melihat bahwa Bitcoin itu punya potensi untuk filling the inefficiency yang ada di time frame daily-nya, dan itu antara range 67.000 68.000 sampai sekitaran 69.500 atau kita pembulatannya $70.000. Tapi kalau kita lihat lagi dari bagaimana Bitcoin terkonsolidasi, terlepas dari polanya ya, kadang-kadang kan ada orang yang fokusnya sama pola. Wah, ini pattern ascending triangle nih, artinya cenderung bullish. Wah, ini pattern double top nih, artinya cenderung bearish gitu. Padahal cuma mau ngeliat adanya koreksi doang. Ternyata apa? Kita terkonsolidasi di situ cukup panjang. Mungkin memberikan cerminan ya bahwa gue butuh diskon. Kasih diskon dong. Baru kemudian nanti gue beli lagi deh ya. Itu jadi pertimbangan teman-teman. Dan akhirnya liquidation heat map ya mem-wipe out seluruh long leverage traders ya dengan high leverage dan margin yang besar, sehingga liquidation leverage mereka tuh hit semua ya, disapu bersih. Sekarang sisanya apa? Cuma ada satu yang saya lihat, yaitu bensin yang tebal sekali di range atas ya teman-teman, dan itu di kisaran 67 ribuan something. Jadi ini satu yang menarik kalau misalkan memang Bitcoin harus melalui proses ini dulu untuk dia mengambil lebih banyak orderan di bawah, which is itu yang saya sampaikan ya di live streaming kemarin, live streaming ya di Telegram juga. Ya, ini tadi kita ngomongin akan jadi lebih mudah jika BTC melalui proses isi bensin dengan cara men-sweep liquidity dari buy side-nya. Jadi kalau misalkan memang ini yang sedang terjadi, maka saat ini mudah-mudahan somehow Bitcoin akan start holding. Ya, dan seperti yang tadi saya jelaskan, untuk dia menginvalidasi setup yang tadi di time frame daily terhadap potensi apa? Delicate bounce ya, mungkin kayak gini bayangannya. Maka Bitcoin harus banget teman-teman start rebound dari area ini. Ya, di sini kita ngelihat adalah low point sebelumnya as a level atau area liquidity. Kemudian di sini adalah area demand-nya, teman-teman. Ya, atau area order block-nya, di mana Bitcoin saat ini sedang bertahan tepat di range area tersebut. Kalau misalkan dia break lagi dari sini, nah ini yang mungkin akan gawat ya. Dalam tanda kutip, kita bisa ngelihat dia koreksi lagi bahkan sampai retest ke level $60.000. Nah, teman-teman harus siap nih dengan skenario tersebut. Tapi kalau ternyata dia masih siap naik, maka yang kita butuhkan pada Bitcoin saat ini adalah mengkonfirmasi bahwa ini adalah pullback-nya dia, higher low, baru kemudian dia nanjak lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, ini sebenarnya area of interest yang cukup menarik. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa exponential moving average sudah cross down, 21 juga sudah berhasil dilewatin ya. Tadinya sebagai support, sekarang sudah menjadi resistance kembali. Ya, memang ini adalah bagian dari pullback-nya dia. Ya, kalau kita gunakan Fibonacci retracement dari bawah ke atas, ya ini kita retrace itu bahkan belum sampai 50% guys. Which means sebetulnya in case dia turun lagi, ngejar ke 50% retracement, habis itu dia fake out dulu, baru setelah dia naik, itu juga nggak ada masalah. Justru malah bagus teman-teman. Karena ya sekali lagi, untuk market untuk bisa naik, mereka butuh order ya. Mereka butuh order, mereka butuh demand. Dan untuk demand bisa terpenuhi, mereka butuh pihak yang sebaliknya, yaitu pihak sellers. Jadi kalau ada yang jual, baru bisa ada yang beli. Logikanya seperti itu. So for now teman-teman sekalian, dengan posisi Bitcoin yang kecenderungan konsolidasi ini, kita belum bisa mengambil kesimpulan yang ya bisa dibilang belum bisa mengambil kesimpulan ya. Konsolidasi ini bisa saja merupakan bagian dari reakumulasi, tapi kita baru tahu itu akan valid seandainya hanya jika dia berhasil breakout dulu nih dari trend line beserta high point terdekatnya di sini. Baru kemudian ya after that kita lebih percaya ya, wah ini Bitcoin kayaknya masih bisa naik. Ya untuk cari long setup atau untuk buy di situ ya akan jadi lebih enak lagi teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini rada-rada gambling lah kalau saya bilang ya, antara di sini jadi bottom lokal sementara dari pullback yang terjadi di sini, atau ini hanya konsolidasi sesaat sebelum dia turun lagi. Jadi jatuhnya apa? Bearish pennant pattern. Ya, itu satu pertimbangan yang Anda harus perhatikan. Oke? So that's gonna be the update ya from me teman-teman sekalian. Dari segi price action, concern saya cuma satu, evening star terbentuk di area exponential moving average 21. Kalau misalkan Bitcoin hari ini gagal
menginvalidasi ya pola tersebut, maka resikonya adalah Bitcoin bisa retest sampai $60.000. Ya, probably salah satunya disebabkan oleh berita antara GDP atau mungkin PCE besok yang bisa mempengaruhi juga. So, I guess that's gonna be ya di update ya buat teman-teman informasi seputar Bitcoinnya. Thank you very much guys yang sudah paying attention. Sorry banget kalau videonya sampai panjang, tapi kalau kalian nontonnya sampai selesai, don't forget to hit the likes button dan juga type finish di kolom komentar ya. Saya doakan teman-teman lancar terus rezekinya, sehat terus dan juga cuan terus di crypto market. Cheers, God bless, and bye bye guys.